Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4A, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bertemu dengan Bu Nani di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang materi yang kelima dengan submateri yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nabi Musa alaihissalam lahir di zaman Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Fir'aun terkenal sombong dan mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Nabi Musa agar bayi Musa itu dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia, istri dari Fir'aun sendiri. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh bayi itu. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka datanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Nabi Musa terdiam dan berhenti menangis. Sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat ibu dari Musa sendiri. Selanjutnya, Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati anaknya sendiri di lingkungan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam telah diberi mukjizat, yaitu tongkat yang dapat berubah menjadi ular, kemudian tangan yang dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung bagi dirinya dari ketakutan. Dua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Firaun bersama tukang sihirnya. Suatu ketika kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Firaun marah dan menuduhnya sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Firaun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Firaun, "Janganlah kamu membuat dusta, nanti kamu dibinasakan dan mendapat siksa dari Allah." Tetapi Firaun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menentang. Akhirnya Musa meladeninya dengan berkata, "Kalau begitu, kumpulkan semua tukang sihirmu, datanglah beramai-ramai, kita berjumpa di suatu tempat." Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Firaun berkata, "Ya Musa, lemparkanlah tongkatmu terlebih dahulu atau kami yang akan memulai lebih dahulu." Maka Nabi Musa berkata, "Kamulah lebih dahulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular, mengular mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka dan tidak akan menang." Tukang sihir itu dari mana saja datangnya? Quran Surat Toha ayat 69.
Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Firaun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Firaun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asyah, maka Firaun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian itu, Nabi Musa dan orang-orang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Firaun dan bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu Allah yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukul tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam terus berlari mengikuti jalan yang panjang itu. Di kejauhan terlihat Firaun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Firaun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Firaun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikian pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas dikumpulkan ke Bu Nani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.